Lo pernah nggak lagi santai scroll sosmed terus lihat orang-orang yang kelihatan sukses banget. Mereka nongol di majalah, bawa mobil mewah, hidupnya kelihatan mulus. Biasanya pikiran kita langsung, ah, dia pasti pinter bisnis, punya jaringan yang kuat, atau jago investasi. Jarang banget kita berhenti buat mikir, mungkin dia punya sesuatu yang lain. Sesuatu yang enggak kelihatan di permukaan. Karena di balik layar, seringkali ada hal yang enggak kita duga. Bukan trik saham, bukan marketing rahasia, dan bukan cuma kerja keras. Ada sesuatu yang lebih dasar, lebih primal, dan anehnya justru sering diabaikan sama orang-orang di zaman modern yang hidup di tengah bisingnya distraksi. Dan percaya atau enggak, itu tentang energi seksual. Santai dulu, gue tahu kedengarannya rada aneh, tapi yang kita bahas ini bukan hal yang vulgar. Yang kita bahas adalah daya hidup, energi yang bisa ngebentuk, ngedorong, dan bahkan mengubah hidup seseorang. Selama ini kita selalu diajarin kunci sukses itu dua, kerja keras sama kepintaran. Tapi ada satu faktor lain yang jarang dibicarakan. Gue nyebutnya kode biologis. Energi ini udah ada di diri kita semua. Kalau lo bisa kelola dengan benar, dia jadi kayak mesin roket buat dorong lo ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau bocor, ya abis begitu aja. Bahkan bikin lo lemah. Masalahnya, dunia tempat kita hidup sekarang, ya bisa dibilang sengaja diciptain buat nguras energi itu. Coba lo pikir deh, lo bangun tidur, yang pertama kali lo ambil apa? HP kan? Notifikasi yang nggak ada habisnya. Feed sosmed yang terus ngajak scroll, konten yang bisa lo akses kapan aja, bahkan yang sifatnya dewasa. Banyak orang pikir itu cuma hiburan, tapi sebenarnya itu sistem. Sistem yang pelan-pelan ngehisap fokus, nyedot energi, bikin kita lebih gampang dikendalikan. Dan setiap kali kita nurut ke distraksi itu, ngejar kesenangan yang cepat dan singkat, kita lagi mindahin energi yang harusnya buat masa depan, buat hal besar, ke hal yang habis di tempat. Energi yang harusnya bisa dipakai buat belajar skill baru, bangun bisnis, ngejar mimpi, malah bocor ke hal yang nggak ninggalin bekas apa-apa. Nggak heran kalau akhirnya banyak orang ngerasa lelah terus, gampang kehilangan semangat, susah fokus. Padahal itu bukan malas, itu bangkrut energi. Napoleon Hill di bukunya Think and Grow Rich nyeritain soal ini. Dia wawancara lebih dari 500 orang terkaya di zamannya. Dan dia nemuin satu benang merah. Mereka punya kemampuan buat mengendalikan dan mengalihkan energi seksual mereka jadi dorongan buat kerja, buat ide, buat ambisi. Orang sekarang nyebutnya retention. Tapi ini bukan cuma soal nahan sesuatu. Ini cara lo milih buat nggak jadi budak dari dorongan instan dan ngarahin energi itu buat sesuatu yang lebih besar. Gue kasih lo gambaran yang lebih gampang. Bayangin sebuah bendungan raksasa. Kalau bendungannya bocor di banyak titik, airnya keluar semua, cuman jadi genangan yang nggak ngasih manfaat. Tapi kalau bendungan itu kokoh, air yang sama bisa dipakai buat muter turbin, buat nyalain listrik satu kota. Energi seksual lo itu kayak air itu. Kalau kebuang sia-sia, ya nggak ngasih apa-apa selain capek. Tapi kalau lo jaga, lo arahkan, dia bisa jadi tenaga buat ngejar cita-cita. Secara ilmiah juga masuk akal. Setiap kali lo ngejar kesenangan instan, otak lo dapat lonjakan dopamin yang singkat, yang habis itu langsung turun lagi. Itu yang bikin kita terus-terusan nyari kepuasan cepat. Tapi begitu lo mulai belajar nahan, mulai ngarahin energi itu buat hal yang butuh waktu dan usaha, kayak belajar skill, ngerjain project, otak lo belajar buat dapetin kepuasan dari proses panjang itu. Dan itu yang bikin lo bisa lebih fokus, lebih tahan banting, lebih percaya diri. Kalau dipikir-pikir, di dunia ini ada dua tipe cowok. Yang pertama, mereka yang dikendalikan hasratnya sendiri. Mereka hidup dalam siklus yang itu-itu aja. Kesenangan sebentar, penyesalan, ulang lagi. Yang kedua, mereka yang bisa ngendaliin hasratnya. Mereka yang udah lebih dulu bisa menangin perang di dalam diri sendiri. Dan biasanya mereka juga lebih gampang menaklukkan tantangan di luar. Sejarah nunjukin hal ini juga. Romawi runtuh bukan karena diserang musuh yang lebih kuat, tapi karena pembusukan dari dalam, pesta berlebihan, kehilangan disiplin. Sedangkan bangsa Sparta, yang dikenal keras dan disiplin, itu yang bikin mereka disegani. Bahkan di zaman sekarang, atlet-atlet top dunia banyak yang sengaja puasa seks sebelum pertandingan penting, bukan mitos. Tapi karena mereka ngerti energi vital itu penting buat performa puncak. Di dunia bisnis juga sama. Banyak CEO besar yang punya rutinitas yang ketat, ngilangin distraksi yang nggak perlu. Mereka ngerti, energi itu harus dijaga dan fokus itu nggak boleh bocor. Sekarang, coba lu tanya ke diri lu sendiri.
Kalau dorongan yang paling dasar aja lo belum bisa kendaliin, gimana caranya lo bisa ngatur keuangan yang kompleks? Gimana bisa mimpin tim atau bisnis kalau diri sendiri aja belum bisa lo pimpin? Masalahnya, kebanyakan orang nganggep energi seksual itu kayak beban yang harus dibuang cepet-cepet. Padahal, orang yang berhasil justru ngelihat itu sebagai modal. Modal yang bisa diinvestasiin ke diri sendiri, ke kesehatan, ke karier, ke mimpi yang lebih tinggi. Gue tahu buat sebagian orang kedengarannya ekstrem. Tapi hidup ini nggak ngasih penghargaan buat yang setengah-setengah. Kalau lo pengen hasil yang beda dari kebanyakan orang, lo juga harus siap buat ngelakuin hal yang nggak dilakukan kebanyakan orang. Ini bukan perang yang kelihatan, ini perang yang sunyi. Perang yang tiap hari terjadi di pikiran lo sendiri. Antara diri lo yang pengen santai sekarang, dan diri lo di masa depan yang pengen lo bertahan supaya dapat hasil yang lebih besar. Setiap keputusan kecil yang lo ambil sebenarnya adalah pilihan buat nentuin kemana lo jalan. Dari awal kita udah nanya, apa sih kode biologis yang bisa bikin orang punya dorongan yang beda? Sekarang jelas, bukan mantra rahasia, bukan trik cepat kaya, tapi kemampuan buat mengubah energi mentah dalam diri jadi bahan bakar buat ide, buat karya, buat karakter yang lebih kuat. Musuh terbesar kita bukan kompetitor, bukan inflasi, bukan krisis. Musuh terbesar itu kebocoran energi yang kita biarin kebuang setiap hari. Setiap kali lo pilih kesenangan singkat, lo sebenarnya lagi ngejual masa depan lo buat sesuatu yang cuma bertahan beberapa detik. Hidup selalu nawarin dua jalan. Jalan yang gampang, yang rame, yang banyak ditempuh orang lain, yang ujungnya ya hidup biasa-biasa aja. Atau jalan yang lebih terjal, yang sepi, yang perlu disiplin, tapi bawa lo ke puncak yang nggak semua orang bisa capai. Dan yang perlu lo inget, ini bukan soal jadi anti-seks atau selibat selamanya. Ini soal punya kendali. Kendali atas tubuh lo. Kendali atas pikiran lo. Kendali atas arah hidup lo. Mulai sekarang, anggap energi itu sebagai aset paling berharga yang lo punya. Lindungi, kumpulin, investasiin buat hal yang benar-benar penting buat lo. Energi paling kreatif di semesta ini udah ada di dalam diri lo. Pertanyaannya tinggal satu, mau lo pakai buat apa? Jawaban lo. Itu yang bakal nentuin cerita hidup lo ke depan.